pagi hari ini, karena kita bisa beribadah, kita mau memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Mari kita bersuka cita. Siapkan hatimu, mari kita puji Dia. Haleluya. Haleluya. Kau yang bertata di atas setiap keluarga demi keluarga, atas seluruh jemaat-Mu Tuhan. Biarlah kerajaan-Mu turun memerintah atas setiap rumah-rumah di mana anak-anak-Mu bisa berkumpul. Terima kasih Tuhan.
Tuhan, yang suami istri pegang tangan istri, yang berkeluarga, yang ada anak bersama, mari bersatu hati. Katakan, Tuhan, Engkau yang bertata atas keluarga kami. Kami tahu kami tidak sempurna, tapi Engkau Gembala kami yang mengasihi setiap keluarga demi keluarga, bagi jemaat-Mu Tuhan, yang hadir pagi hari ini lewat Zoom. Kami satu hati, kami percaya Yesus mengasihi kami. Jemaat Tuhan, hari angkat pujian ini, katakan, Kau bertata atas keluarga. Kau bertata. Mari angkat suara di atas keluargaku. Kau berkati dan berikan pertolongan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, haleluya, mari keluarga-keluarga iman ini, Kau berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau adalah Gembala bagi setiap jemaat-Mu, bagi setiap keluarga, bagi setiap anak-anak muda. Maka kami yakin Engkau akan buka jalan. Di dalam nama Yesus kami mulai pada kami ini. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Kita mau memuji Dia. Yang di rumah, kalau mau berdiri boleh silakan berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita mau bersukacita dalam Tuhan. Haleluya. Kasih sesuatu
dan melakukan sesuatu yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Mari siapkan hatimu untuk dengar firman Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Katakan ku rasakan kasih. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Ku rasakan kuasa-Mu. Biar Roh Kudus bekerja atas kita pagi hari ini. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran. Mari kita angkat tangan kita, katakan curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami mau buka hati untuk firman-Mu berkarya. Biarlah menjamah kami, setiap pribadi kami buka hati, sehingga firman-Mu itu merubah kami, memperbarui kami. Yang lemah akan dikuatkan, yang ada masalah akan diberikan jalan keluar, diberikan kekuatan. Dalam nama Yesus kami siapkan hati kami dan kami siap dengan firman-Mu. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Shalom Bapak-Bapak Ibu-Ibu sekalian. Kembali kita berjumpa pada pagi hari ini. Kita masih dalam tema yang sama, tapi sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini, untuk segala sesuatu yang telah Kau siapkan buat kami untuk kami melakukan ibadah Tuhan. Kau pimpin kami supaya kami boleh mempersiapkan hati kami boleh mendengar firman-Mu Tuhan, dan biarlah firman-Mu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, sehingga kemuliaan-Mu nyata dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami serahkan semua ini Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak-Bapak Ibu-Ibu Saudara sekalian. Tema dalam bulan ini masih sama, yaitu tentang kesetiaan dalam keluarga. Kali ini kita belajar masalah kesetiaan, kita belajar dari Yosua. Bapak-bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat Yosua itu kadang-kadang begini, kita nggak pernah kenal nih Yosua ini siapa, ya kan? Istrinya, anaknya, bahkan orang tuanya pun kadang-kadang kita nggak kenal. Nah, bagaimana kita bisa mempelajari keluarga Yosua? Tetapi ada satu hal yang dikatakan oleh Yosua ini yang kemudian menjadi sebuah deklarasi iman, ya. Itu kejadian yang ada di Sikem, di mana Yosua sudah menjadi menjelang tua, dia menjelang mau meninggal.
tanah Kanaan sudah kebagi-bagi, kemudian dia berkata, dia dan seisi keluarganya akan tetap teguh beriman kepada Tuhan. Nah, itu adalah satu deklarasi yang begitu menggoncangkan saat itu ya, karena hanya Yosua yang berani berkata seperti itu. Nah, kita akan belajar dulu kesetiaan dalam keluarga, yaitu keluarganya Yosua. Pertama, siapakah Yosua? Bapak-bapak ibu sekalian. Yosua ini adalah satu tokoh yang unik. Dulunya dia bernama Hosea bin Nun, kemudian diganti menjadi Yosua. Dan Yosua ini mulai muncul pertama kali itu ada di kitab Keluaran 17 ayat 9, yaitu ketika saat itu bangsa Israel di padang gurun diserang oleh Amalek. Nah, karena Musa harus mengangkat tangannya di atas bukit dan dibantu oleh Hur dan Harun, maka yang berperang siapa? Yosua. Dan Yosua inilah yang disuruh oleh Musa untuk berperang melawan Amalek. Jadi yang melakukan peperangan itu Yosua. Musa itu ibaratnya dia minta hadirat Allah, maka tangan dia selalu terangkat. Ketika tangannya agak lemah, maka itu kalah Israel. Tapi begitu tangannya terangkat, Israel menang. Nah, ini adalah pertama kali munculnya Joshua. Tokoh Joshua itu muncul di sini, Keluaran 17 ayat 9. Dan dia posisinya sebagai apa? Sebagai murid Musa. Nah, Bapak-bapak Ibu sekalian, nanti kita akan sambung ya. Ini saya akan berbicara tentang siapakah Yosua. Kemudian nanti kita akan sedikit demi sedikit kita akan tahu kenapa kita tuh temanya kesetiaan dalam keluarga. Kalau kita bicara kesetiaan dalam keluarga, berarti kita harus tahu dulu komponen dari masing-masing ya. Terutama di sini adalah tokohnya Joshua sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai papa dan sebagai imam bagi keluarganya. Kenapa dia bisa menjadi seperti itu? Pertama, dia adalah murid Musa. Dia yang dipercaya oleh Musa untuk berperang saat itu. Dan kemudian itu akan terus. Ini adalah tugas pertama Yosua. Dan itu berhasil. Kemudian dia akan terus. Maka pertama dia adalah murid Musa. Kemudian jadi pertanyaan, Bapak-bapak Ibu sekalian. Siapa sih sebenarnya Yosua ini? Yosua bin Nun itu anaknya siapa? Kita akan lihat. Ya. Yosua itu adalah keturunan pemimpin ternyata, Bapak-bapak Ibu sekalian. Yosua itu adalah cucu dari Elisama bin Amihud. Itu siapa? Dia itu adalah kepala suku Efraim. Jadi pada waktu itu Musa menyuruh kepada seluruh kepala pasukan suku Israel supaya mereka punya pemimpinnya satu-satu. Karena apa? Pemimpin ini yang akan mengontrol seluruh anak buahnya, seluruh pasukannya, untuk apapun, bahkan ketika mau berperang atau ketika waktu itu kan ada bait Allah yang di dalam tenda, posisinya harus di mana, barisannya harus di mana, itu adalah tugas dari kepala suku. Dan kepala suku ini dipilih bukan sembarangan. Kepala suku ini dipilih atas petunjuk dari Tuhan. Maka di sini kita katakan 1 Tawarik 7 ayat 25, anak laki-laki Beria ialah Refah, lalu Resef. Kemudian anak orang ini ialah Telah, dan anak orang ini adalah Tahan, dan anak orang ini adalah Ladan, dan anak orang ini adalah Amihud. Nah, Amihud itu tadi, dan anak orang ini adalah Elisama. Elisama ini yang jadi pemimpin itu, dan anak orang ini ialah Nun, dan anak orang ini ialah Joshua. Jadi Joshua itu sudah menerima, ini ceritanya sudah menerima warisan kepemimpinan sebenarnya. Bakatnya dia sudah ada, dan dia sudah melihat kakeknya memimpin bangsa Efraim, dan dia begitu tertarik sehingga dia menjadi muridnya kepercayaan Musa. Di Bilangan 1 ayat 10 dikatakan keturunan Yusuf, Elisama bin Amihud dari suku Efraim. Jadi ini adalah kepala suku. Di sini menegaskan bahwa kepala suku dari suku Efraim adalah Elisama bin Amihud yang merupakan kakek dari Joshua. Bahwa Yosua itu adalah murid dari Musa. Yang kedua, dia adalah keturunan dari seorang pemimpin. Sehingga ini membentuk karakter dari Yosua. Kemudian yang ketiga, siapakah Yosua? Yosua itu orang yang teguh dan percaya kepada Tuhan. Ya. Dibuktikannya dengan apa? Pertama, ketika dia menjadi pengintai,
12 suku itu kan justru mengintai nih, wakil 12 suku, ayo ngintai ke Kanaan. Yang berpikiran positif hanya 2 orang, Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Yosua itu dari suku Efraim, Kaleb dari suku Yehuda. 2 ini yang berpikiran positif. Kenapa dia bisa berpikiran positif? Karena dia yakin. Di sini dikatakan ya, di dalam Bilangan 14 ini dikatakan, tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang yang telah mengintai itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak terhadap Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri ini, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita, janganlah takut kepada mereka. Ini adalah suatu pernyataan iman yang positif, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Ya, ini menunjukkan bahwa Yosua itu adalah orang yang percaya dan teguh kepada Tuhan. Siapakah Yosua? Akhirnya dia dipilih Tuhan untuk menjadi pengganti Musa. Dari apa yang terjadi dan apa yang dilakukan oleh Yosua, akhirnya dia diperkenan Tuhan untuk menggantikan Musa. Di sini dikatakan ya, di Bilangan 27 ayat 16, biarlah Tuhan Allah dari roh segala makhluk mengangkat atas umat ini seorang yang mengepalai mereka waktu keluar dan masuk, dan membawa mereka keluar dan masuk, supaya umat Tuhan jangan hendaknya seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu atasnya. Luar biasa. Karakter Yosua ini luar biasa. Dia seorang murid yang benar-benar mengerti posisinya. Dia belajar banyak dari Musa. Kemudian dia adalah seorang yang memang sudah mempunyai bakat. Dia melihat kakeknya sebagai pemimpin suku Efraim. Kemudian dia mempunyai iman yang positif, yang teguh terhadap Tuhan. Bahkan dikatakan kemudian ketika dia dipilih menjadi pengganti Musa, dia adalah seorang yang penuh roh. Berarti dia adalah yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, dengan melihat 4 karakter yang pertama ini, kita nggak heran ketika Yosua mendeklarasikan imannya di Sikem, ya, yang mengatakan bahwa saya dan bersama keluarga saya itu akan tetap menyembah Tuhan. Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, sebelum kita berkeluarga, orang tua belajar dari awal itu harus dipimpin dari karakter seperti ini, Bapak-bapak. Harus ada penyertaan dari Tuhan dan harus ada perkenanan dari Tuhan. Ini yang penting, Bapak-bapak sekalian. Kita akan lanjutkan lagi ya. Yang kelima, Yosua inilah yang mendeklarasikan iman di Sikem. Ya, kan ini kita sudah sering mendengar, dan ini memang satu-satunya tokoh, maksudnya Alkitab yang dia membawa keluarganya, dia pemimpin bangsa Israel, dia bawa keluarganya, kemudian dia yang berkata, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ini ada suatu kejadian ini bukan mendadak terjadi begitu saja, tetapi ada prosesnya. Prosesnya apa? Yang tadi saya katakan itu. Sebelum kita membentuk keluarga, komponen-komponen keluarganya itu harus kuat, Bapak-bapak Ibu sekalian. Terutama kaum bapak atau sebagai kepala keluarga, itu harus kuat. Dia harus punya contoh, dia harus punya teladan, dia harus juga kemudian menjadi teladan, dia harus punya iman yang kuat. Itu adalah Yosua. Dan kita belajar dari sana. Kemudian selanjutnya kita akan melihat mengapa harus ada deklarasi iman di Sikem. Kenapa sih Yosua mesti mengatakan seperti itu? Mengapa Yosua harus menyatakan iman dia kepada Tuhan bersama dengan keluarganya di hadapan seluruh bangsa Israel? Karena pada saat itu bangsa Israel itu kan sudah terbagi tanahnya. Jadi itu mereka pasti akan terpisah-pisah.
terpisah oleh jarak. Yang pertama. Yang kedua, Yosua ingin menunjukkan bahwa bagian dari Israel, bagian dari suku Israel itu adalah keluarga. Maka Yosua menyatakan ini, aku bersama keluargaku. Jadi begini nih Bapak-Bapak Ibu sekalian, ada beberapa tafsiran yang mengatakan begini, Yosua itu gagal karena generasi selanjutnya itu tuh tidak mengenal Allah lagi. Nanti kita akan sampai ke sana. Ada yang bilang begitu, sehingga deklarasi iman ini seakan-akan hanya sebagai suatu deklarasi, tapi tidak dijalankan benar-benar. Tidak dijalankan seperti deklarasi itu. Tapi kalau kita melihat, sebenarnya kondisinya itu berubah situasinya. Pada saat Yosua mengatakan itu, bangsa Israel kan sudah punya tempat, tanah-tanah. Dan itu jaraknya itu bukan jarak yang dekat, jarak yang jauh. Dan satu hal lagi, ini adalah perubahan dari sentralistik ke otonom. Maksudnya gimana? Pada waktu Musa memimpin dari Mesir, pemimpinnya siapa? Musa. Semua ngikutin siapa? Musa. Tinggalnya di mana? Ngikutin Musa. Berarti itu sentral, pusatnya itu ada di Musa. Tapi ketika mereka sudah punya daerah masing-masing, maka mereka pasti akan susah karena pemimpinnya nggak ada lagi. Maka setelah Yosua kan kita nggak ada, adanya kemudian hakim-hakim. Tuhan memberikan hakim-hakim, dan bahkan hakim-hakim aja itu menurut tafsiran itu hanya lokal, tidak langsung semua suku Israel, tapi lokal. Ada beberapa suku saja yang mengakui. Jadi ini adalah perubahan sentralistik kepemimpinan, sentralistik ke otonom. Maka Yosua sudah punya hikmat dari Tuhan. Nanti itu yang akan berperan itu bukan pemimpin utama lagi, tapi tiap keluarga yang akan berperan. Yang akan berperan itu adalah masing-masing keluarga, masing-masing bagian dari tiap-tiap suku. Itu harusnya yang berperan. Makanya kenapa Yosua mengatakan itu, mengatakan deklarasi iman. Kita akan lihat selanjutnya. Ya, ini adalah gambar dari suku-suku Israel setelah di Kanaan dan setelah mereka menguasai. Kita tahu ya, ini kan Sungai Yordan ya, ada Sungai Yordan di sebelah kanan dan sebelah kiri. Sebelah kanan ini kan ada 3 suku ya, sebagian Manasye, di situ ada siapa lagi nih? Ada Gad, kemudian ada Ruben di daerah sana. Kemudian di sebelahnya lagi kita tahu semuanya. Jadi ini luas sekali Bapak-bapak Ibu sekalian. Ini luas sekali. Makanya itulah Yosua mempunyai hikmat dari Allah bahwa nanti yang bertanggung jawab kepada Tuhan itu harusnya berkeluarga, berkepala keluarga. Dan ini kelihatannya yang tidak dipahami oleh bangsa Israel pada saat itu. Padahal pada waktu pembagian tanah, Tuhan itu sudah berkata, ya, Lewi, suku Lewi itu nggak dapat bagian, Bapak-bapak Ibu sekalian. Suku Lewi itu nggak ada bagiannya, tetapi dia ada di tiap kota, di masing-masing suku. Jadi di masing-masing suku itu harus ada suku Lewi. Tujuannya apa? Dia adalah sebagai imam. Suku Lewi ini adalah sudah ditentukan sebagai imam. Ibaratnya dia sebagai penghubung, perantara, pengingat. Kalau sekarang ya hamba-hamba Tuhan itu ada di sekitar keluarga-keluarga mereka. Tetapi keluarga ini harus dipimpin oleh kepala keluarga. Kita akan lanjutkan ya. Tadi mengapa harus ada deklarasi iman di Sikem? Yang kedua, tidak semua kepala suku siap untuk memimpin tiap sukunya, termasuk para imam. Ini salah nih kata-kata saya, termasuk para imam. Ya. Di dalam Hakim-Hakim 2:10, lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekitar mereka, dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Jadi di sini diketahui, ketika
deklarasi iman itu dinyatakan, intinya kan harusnya kembali kepada keluarga. Tetapi nampaknya suku-suku ini, bahkan kepala-kepala suku yang ada, maupun imam-imam yang ada di sana itu belum siap. Sehingga mereka tidak bisa membawa bangsa Israel atau suku-suku mereka untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Dan kalau kita baca Bapak-Bapak Ibu sekalian, selama generasi yang mengikuti deklarasi di Sikem ini masih ada, yaitu Yosua dan tua-tua, selama mereka ada, semuanya masih mengikuti firman Tuhan. Tetapi setelah mereka tidak ada, lost, hilang. Inilah yang dinamakan dengan lost generation. Kita juga nggak mau Bapak-Bapak Ibu-Ibu mempunyai generasi kita yang hilang, yang tidak mengenal Tuhan. Makanya sebelum itu terjadi, kita belajar dari Yosua. Ya. Kepala keluarga yang baik itu harus menurunkan ke bawah kepada anaknya. Anaknya harus juga dimuridkan. Poin penting ini untuk menghindarkan lost generation. Karena kita kondisinya sama nih sekarang Bapak-Bapak Ibu sekalian. Kita kan harus kembali ke keluarga kita masing-masing. Apalagi setelah pandemi COVID-19 ini. Kan kita mesti kembali ke keluarga kita masing-masing. Mungkin kita nggak bisa beribadah secara langsung. Sama seperti orang Israel. Pada waktu itu sebelum mereka dibagi. Mereka tidak bisa bersama-sama lagi. Mereka nggak bisa punya pemimpin yang langsung Tuhan berbicara, dia ngomong, semua ngikutin. Kita sekarang nggak bisa. Kita balik ke masing-masing keluarga. Maka poin penting untuk menjalankan lost generation, tiap keluarga harus ada kepala keluarga sebagai imam yang memimpin kerohanian keluarga. Jadi Bapak-Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara tentang keluarga, kepala keluarga ini menjadi peranan yang sangat penting. Pelajaran di dalam Alkitab selalu mengatakan kepala keluarga itu adalah imam. Di Ulangan 6 ayat 7. Ulangan 6 ayat 7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Siapa engkau? Ini dikatakan ya, dengarlah hai orang Israel. Kalau saya katakan saat ini, dengarlah jemaat GSJ Akosambi. Dengar, ya. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Pertanyaannya, pernah enggak kita satu keluarga kumpul bercerita tentang firman Tuhan? Atau bercerita tentang pengalaman-pengalaman keluarga ini sampai saat ini? Sampai titik ini, siapa yang menyertai? Pernah nggak kita bicara seperti itu terhadap anak-anak kita? Atau jangan-jangan kita baca Alkitab aja nggak pernah. Tapi saya harapkan GSJ Hope semuanya pasti baca Alkitab. Semuanya kena giliran WPDA, paling nggak 1 hari 1 pasal. Ada yang 3 pasal, luar biasa. Ada yang 5 pasal, luar biasa. Tapi intinya adalah ini, haruslah engkau mengajarkan. Ini adalah kepala keluarga yang menentukan. Jangan kepala keluarganya ini kaum bapak nih, ya. Malah yang digeret-geret, ayolah Pak ke gereja, ayo Pak baca Alkitab, ayo Pak doa. Kita harus kembali belajar dari Yosua. Kepala keluarga harus menjadi imam. Kalau imamnya aja nggak berfungsi, jangan salahkan anak-anak kita akan menjadi lost generation. Dan itu resikonya berat. Ada tanggung jawab yang harus kita pikul. Ingat ya, ini yang pertama, untuk menghindarkan lost generation. Kemudian yang kedua, anggota keluarga seperti murid yang harus diajarkan, diperkenalkan iman, diperkenalkan iman dan mengalami pengalaman bersama Tuhan secara pribadi. Ini yang harus dibuat. Mazmur 34:11. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku, takutlah akan Tuhan dan akan kuajarkan kepadamu. Takut akan Tuhan itu harus diajarkan, Bapak-bapak. Ya. Ketika anak kita sudah mulai, ini kita, saya memang belum dikaruniai anak, tapi saya belajar dari banyak saudara maupun beberapa teman. Ketika
anak berusia sekitar 13 sampai 16 tahun, ketika mereka tidak mau mendengarkan kata-kata orang tua cenderung jadi pasif. Nggak boleh, bapak-bapak ibu sekalian. Orang tua jangan pasif, harus aktif. Mau semarah-marahnya anak itu, orang tua harus aktif. Saya punya teman nih bapak-bapak ibu sekalian ya. Dia punya anak satu-satunya cewek lagi. Karena dia merasa khawatir dengan anak, bukan khawatir ya, dia merasa dia harus melindungi anak ini dengan baik-baik. Maka setiap kali anak ini pergi mau main dengan siapa, papanya bilang, papa antar. Boleh, tapi papa antar. Akhirnya pernah suatu ketika dia ke kota Casablanca, berangkat jam 10:30, pulang sampai jam 6. Bapaknya, teman saya itu sempat ngomong sama saya, dia mah enak jalan-jalan ke sana ke sini, saya bengong aja nungguin dia. Tapi itu risiko, bapak-bapak ibu sekalian. Kita tidak akan se-ekstrim itu, tapi paling enggak komunikasi kita tuh harus ada. Keluarga itu harus kayak murid. Dia harus diajari iman dan dia harus punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Ingat, setiap anak harus punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Ya, jangan sampai terbiasa dilindungi anak ini, semua masalah keluarga ditutup, nggak dibukakan, ini urusan orang tua, anak nggak boleh tahu, anak nggak akan dewasa. Anak harus diajar sebagai layaknya murid. Kemudian poin selanjutnya, anak sebagai generasi selanjutnya harus dididik dalam keteladanan agar mereka juga menjadi teladan. 1 Timotius 4:12 kita tahu, jangan seorangmu menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang yang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ini, bapak-bapak, ibu-ibu saudara sekalian, kita harus mendidik mereka dalam keteladanan. Balik lagi ya, bapak-bapak, ibu-ibu saudara sekalian, kalau kita ngomong teladan, itu bukan kesempurnaan ya. Ini udah berapa kali saya katakan dan saya mendengar dari pada waktu ada seminar KKA. Maksudnya gini, kita sebagai orang tua itu bukan orang tua yang sempurna, bukan. Dan kita akan sulit menjadi orang yang sempurna. Kadang kita bersalah, iya. Kadang kita salah mengambil keputusan, mungkin kadang kita emosi. Tetapi keteladanan artinya ketika kita mengalami itu, kita harus mau minta maaf. Mengakui kesalahan kita, minta maaf. Dan itu tidak akan menurunkan derajat kita sebagai orang tua di hadapan anak-anak. Setelah kita mengakui, kita berusaha untuk tidak mengulanginya lagi. Anggota keluarga bisa untuk diingatkan. Salah satu contoh nih misalnya, ada keluarga orang tuanya merokok, ya memang dari kecil dia pergaulannya merokok, terus merokok. Sampai akhirnya dia sudah ikut Tuhan, dan mungkin dia aktif pelayanan. Keluarganya mengingatkan dia, ngomong, Pak, Pi gimana sih masih ngerokok gini-gini? Iya, Papi masih susah nih. Ayo berdoa dong. Akui kelemahan, kemudian berdoa, hindari, kemudian ingatkan supaya keluarga itu mengingatkan. Dan kalau diingatkan ya jangan marah, Bapak. Oke? Itu intinya adalah orang tua, keteladanan itu adalah bukan kesempurnaan, tapi originalitas. Kita mau mengakui kesalahan kita. Kita udah belajar dari Joshua. Kesimpulannya, ya, keluarga yang beriman merupakan ujung tombak untuk mengatasi the lost generation. Sekarang kaum muda atau bapak-bapak yang sudah mengenal Tuhan, yang mengaku cinta pada Tuhan, kita belajar berubah. Didik anak-anak, deketin dia, berikan teladan kepada dia. Teladan bukan kesempurnaan, tapi keteladanan. Ya. Proses kehidupan bersama Tuhan akan menjadi pengalaman untuk generasi selanjutnya. Sekali-sekali bapak-bapak ibu-ibu boleh bercerita di hadapan anak-anaknya bagaimana bisa sampai ke dalam fase ini. Mungkin dulu nggak punya rumah, sekarang punya rumah. Mungkin dulu nggak bisa membayangkan anaknya bisa sekolah di sini, sekarang udah bisa sekolah di sini. Pernyataan Tuhan selama itu menjadi pengalaman. Kemudian dorong kepada mereka untuk punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dan itu bisa di-sharingkan. Ya. Kemudian ketiga, deklarasi iman harus ada di dalam setiap keluarga Kristen sebagai hasil dari sebuah proses pemuridan dalam keluarga. Akhirnya, ketika anak kita sudah dewasa dan dia berkeluarga,
dia akan menyatakan deklarasi iman mereka. Keluarga mereka akan tetap mengikuti Tuhan Yesus. Bapak-bapak, Ibu sekalian, ini firman Tuhan sudah saya sampaikan. Kita belajar dari Yosua, dan kita harus belajar untuk keluarga kita. Kesetiaan dalam keluarga itu dibangun dari kesetiaan kepada Allah, kemudian baru muncul pada kesetiaan dari keluarga. Karakter kita dibentuk oleh Allah, maka keluarga kita akan menjadi teladan. Belajar banyak, hikmat akal budi menyertai kami, dan biarlah kami boleh melakukannya, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih untuk hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Saat ini kita mau memberi persembahan. Bapak Ibu Saudara yang mau memberi persembahan boleh mentransfer dengan rekening di bawah ini, atau langsung memberikan kepada Saudara Johan. Mari kita berdoa. Kita mau memberi persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih, kami akan memberi dengan sukacita, dan Engkau memberkati kami lagi Tuhan, supaya kami bisa memberi lebih lagi kepadamu. Dalam nama Yesus, berkati persembahan ini kami semua yang memberi. Dalam nama-Mu, haleluya, amin. Begitu besar. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan pujian, jadikan kami sehati sepikir. sudah menolong dan memberkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Firman-Mu yang sudah disampaikan, biarlah itu menjadi rema dalam kehidupan kami
sehari-hari Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Urapi lagi-lagi, pakai dengan luar biasa. Kami berdoa Tuhan juga untuk gereja-Mu, berdoa untuk Ibu Gembala, Ibu Esther. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, perlindungan Tuhan. Jauhkan dari segala sakit penyakit, jauhkan dari segala mara bahaya. Tuhan yang memberkati keluarganya, bahkan untuk Pak Andri yang senantiasa menolong, memberkati usahanya. Jauhkan dari segala musibah, jauhkan dari segala kecelakaan. Tuhan memberkati apapun yang dikerjakannya Tuhan. Berdoa untuk pembangunan gereja-Mu ya Tuhan Yesus. Bapak, kami percaya Tuhan, kalau dari awal Engkau sudah menolong, maka sampai akhir juga Engkau akan menolong dan menyertai Tuhan. Kami percaya karena Engkau yang menyertai, maka Engkau bisa buka jalan saat tidak jalan. Kami memohon dengan kasih karunia-Mu, berkati Tuhan dengan dana-dana yang diperlukan untuk biaya pembangunan seterusnya Tuhan, sampai finishing Tuhan Yesus. Engkau tolong Bapak, buka jalan. Bapak di surga, kami percaya Engkau Jehovah Jireh, Allah yang mencukupkan, Allah yang menyediakan. Engkau membukakan tingkap-tingkap langit bagi gereja-Mu ini. Tolong juga jemaat-Mu yang sedang dalam kelemahan secara fisik, biarlah Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Yang mengalami kelemahan secara rohani, Engkau bangkitkan dalam nama Yesus. Yang ada masalah hubungan rumah tangga, Engkau tolong perdamaikan di dalam nama Yesus. Engkau bertata menjadi gembala bagi setiap keluarga demi keluarga dari seluruh jemaat-Mu. Anak-anak muda juga Tuhan Kau pakai menjadi anak-anak panah yang Kau pakai bagi gereja-Mu ini Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan, sebelum kita menerima doa berkat, kita menaikkan doa Bapa kami sama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu, kita akan menerima doa berkat dari Ibu Gembala. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kekasih-kekasih ke dalam Tuhan, marilah kita pulang dengan kasih daripada Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang percaya katakan amin.